Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dimas Subianto dan Afif Ramadhani dari kelas 11 TKJ akan menjelaskan tentang teknologi berbasis luas atau WAN. Oke, untuk yang pertama ada pengertian WAN. Wide Area Network WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dan dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik, fiber optik, kabel telepon atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya sangat besar. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, dan 625 Mbps, atau bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Jaringan WAN mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu sebagai berikut. 1. Umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Yang kedua, ada area jangkauan WAN yang sangat luas. Oleh karena itu, biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, ada jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antara router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang keempat, ada jaringan WAN ini bekerja pada layar VC. Oke, bisa dipahami teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu ada definisi teknologi berbasis luas. Jaringan area luas, bahasa Inggris Wide Area Network WAN, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Itu contohnya. Selanjutnya ada jenis-jenis koneksi teknologi WAN. Koneksi pada protokol WAN saat ini secara umum dibagi menjadi 3 jenis, antara lain sebagai berikut. 1. Lasted line. Lasted line sangat identik dengan istilah dedicated point to point untuk mulai mengirim data menggunakan titik ke titik khusus. Tidak diperlukan pengaturan panggilan. Mekanisme pengiriman paket data yang digunakan pada lasted line atau dedicated point to point adalah sinkron serial. Yang kedua ada circuit switching. Berbeda dengan lasted line, circuit switching harus melakukan call setup terlebih dahulu jika ingin melakukan koneksi. Kemudian ada 2 protokol pada WAN yang menggunakan circuit switching, yaitu PTSN dan ISDN. Keduanya menggunakan circuit switching di jaringan publik. Yang ketiga, paket switching. Paket switching adalah perpanjangan dari lasted line dan secara mekanis sinkron serial. Tujuannya adanya paket switching adalah untuk membagi bandwidth dengan pengguna lain. Pembagian bandwidth itu dilakukan agar koneksi dalam aliran data menjadi lebih stabil. Cara menstabilkan koneksi adalah dengan mengatur bandwidth sesuai penggunaan. Oke teman-teman, ya, dipahami untuk jenis-jenis koneksi teknologi WAN. Yang selanjutnya ada fungsi-fungsi WAN untuk menghubungkan jaringan LAN serta jaringan MAN sehingga bisa menjadi satu jaringan, untuk mempercepat proses berbagi data atau bisa disebut dengan sharing file, untuk mempercepat dan mempermudah arus komunikasi serta informasi. Oke, itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.